Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 bahkan mengaku siap mendukung PDI Perjuangan untuk menggolkan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Dalam pertemuan 3 sekjen partai pengusung Anies Mohaimin, dibahas kemungkinan pengusulan hak angket di DPR. Ketiga sekjen menyebut sudah menyiapkan bukti-bukti dan akan menunggu langkah PDI Perjuangan. Bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya, PDI Perjuangan, untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Ganjar kembali menegaskan, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut secara matematis, komposisi fraksi yang mendukung dan yang menolak di DPR bisa dihitung. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Tim ses Capres-Cawapres Prabowo Gibran juga mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pemilu. Tapi soal hak angket, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bilang hal itu sebagai bahan masukan dan evaluasi. Ya, masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lainnya. Yes, matur nuwun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Masih dinanti seperti apa hak angket bergulir karena hitung suara hasil pemilu 2024 belum selesai. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana mewujudkan hak angket di DPR ini agar tidak hanya sekedar wacana? Apakah hak angket akan lebih ampuh dibandingkan penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Lalu ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR, fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, politisi PDI Perjuangan yang juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sujoko. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi, Rade. Iya, saya harus tanya ini ke Bung Ciko dulu, karena yang sebenarnya menggulirkan awalnya ini capresnya Bung Ciko nih, Mas Ganjar Pranowo. Sejauh mana sekarang realisasi hak angket kalau dilihat dari internal TPN Ganjar Mahfud, Bung Ciko? Pagi, intinya dari internal kami sedang betul-betul melakukan persiapan untuk mewujudkan wacana yang terkait dengan hak angket ini. Nah, ini sangat serius sedang dibicarakan di internal dan tentunya tidak bisa serta-merta begitu cepat digulirkan dalam 1-2 hari gitu ya, karena memang harus betul-betul dipikirkan supaya itu tadi dikatakan oleh Radi bahwa supaya ini tidak hanya sekedar menjadi suatu yang bergulir tanpa memberikan output yang berarti bagi bangsa dan negara. Yang harus diingat adalah hak angket ini tidak hanya karena ketidakpuasan yang merasa dari paslon-paslon, tapi juga dari masyarakat. Dan kita ketahui parlemen itu adalah kepanjangan lidah daripada masyarakat. Dan masyarakat mempunyai rasa yang sama sekarang, dan kita bisa bicara di mana saja bahwa ini bukan hal yang rahasia lagi. Terjadi kecurangan pemilu yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Dan ini dilakukan, diduga banyak pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh bukan hanya
hanya penyelenggara pemilu atau para paslon, tetapi juga oleh pemerintah dan kekuasaan. Dalam hari ini bahkan kepala negara dalam berbagai hal telah melakukan banyak pelanggaran yang tentunya tidak bisa, banyak yang kita sudah lakukan dan tidak bisa dihandle oleh Bawaslu sendiri. Bawaslu banyak sekali tidak mengindahkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang nyata. Kita memberikan contoh aja seperti apa yang terjadi di, ini hal-hal kecil ya, yang detail, seperti apa yang terjadi di Car Free Day gitu pada Gibran. Gibran jelas-jelas membagikan susu, sementara itulah memang menjadi program dia, bagi susu makan gratis, susu gratis dan lain-lain. Nah, ini Bawaslu tidak bisa menindak. Kemudian PJ Gubernur Heru DKI juga itu bagian dari pelanggaran peraturan provinsi, tetapi juga tidak mau menindak. Nah, hal-hal seperti ini, nah kita bicara soal TSM tadi, nah itu jauh dari hanya sebatas pelanggaran-pelanggaran di kotak suara atau di TPS dan lain-lain. Ini kita bicara soal penunjukan PJ Gubernur, PJ Bupati, dan lain-lain. Nah, ini hal-hal seperti ini harus diselidiki dan itulah tugas dari hak angket tersebut. Dan saya rasa ini masih dalam koridor konstitusi dan kita tunggu aja. Tapi kita semangat di PDI Perjuangan untuk menyelidiki ini sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi bukan bicara hanya 14 Februari saja gitu ya Bung Ciko ya. Jadi ada rentetan peristiwa dan rentetan dugaan begitu yang terjadi bahkan jauh sebelum dari 14 Februari yang akan dibawa nanti jika memang wacana ini terrealisasi di hak angket DPR. Nah, tapi saya melihat juga frasa dan rasa yang sama juga sepertinya dirasakan oleh kubu tim ses dari 01 ya, ini Kang Saan di sini. Ini kalau Kang Saan sendiri kan sekarang duduk di DPR, bahkan ada di Komisi 2 yang memang membidangi pemilu, bersinggungan langsung dengan pelaksanaan pemilu. Kalau dari Timnas Amin Kang Saan, ini sudah terkonsolidasi betul untuk memang diselenggarakan nantinya wacana hak angket ini bisa terrealisasi? Ya. Kemarin kan 3 sekjen ya, koalisi perubahan bertemu membahas terkait dengan soal inisiatif untuk mengajukan hak angket. Ya. Nah, dari salah satu poin yang disampaikan oleh para sekjen koalisi perubahan dari partai koalisi perubahan adalah karena ini yang menjadi inisiatornya yang itu adalah dari PDIP. Dan para sekjen menyatakan ya kita siap mensupport, siap membantu, tapi bagaimana sendiri adalah kesiapan dan kesungguhan dari PDIP yang memang nanti akan kita support. Dan tentu kami ya juga tentu menyiapkan semua bukti-bukti, menyiapkan semua data-data dan menyiapkan semua argumentasi-argumentasi kenapa hak angket ini perlu untuk dilakukan. Tapi sekali lagi bahwa karena inisiator utamanya adalah dari PDIP, dari 03, dan juga memang disampaikan langsung oleh calon presiden dari 03, maka menurut saya kalau memang ini menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah kebutuhan, maka ya harus disiapkan secara sungguh-sungguh data, bukti, argumentasi dan sebagainya. Nah, yang kedua, hak angket ini kan hak yang melekat pada anggota DPR. Itu hal yang menurut saya wajar, biasa ketika kita misalnya melihat dalam sebuah kenyataan ada hal-hal yang bertentangan dalam pelaksanaan undang-undang. Maka DPR bisa menggunakan haknya dari hak yang paling tadi hak angket, hak interpretasi, hak menyatakan pendapat. Bahkan kemarin kalau saya simak juga Pak Ganjar mengatakan masa DPR mendiamkan saja, minimal raker. Tentu kalau raker itu sudah menjadi sebuah kewajiban di DPR, khususnya di Komisi 2. Apalagi ini nanti ketika masa sidang sudah kembali, yang pertama dilakukan pasti akan dilakukan yang namanya rapat kerja atau RDP. Setidaknya RDP itu akan membicarakan terkait evaluasi pelaksanaan dari pemilu. Nah, dari evaluasi pelaksanaan dari pemilu itu kan juga nanti bisa banyak hal turunannya. Nanti bisa dibentuk panja, bisa macam-macam. Bahkan tadi dari hasil rapat kerja atau RDP itu bisa juga mengarah kepada yang namanya hak angket. Jadi itu banyak bisa dimulai dari banyak sisi ya.
dari turunan rapat kerja, Ya. itu juga bisa bermuara kepada hak angket kalau memang dalam evaluasi itu ada kejanggalan-kejanggalan, ada persoalan-persoalan dalam pelaksanaan undang-undang pemilu kan Ya. itu loh, terutama terkait dengan tadi kecurangan dan sebagainya. Dan juga misalnya apakah ada indikasi yang namanya terstruktur, sistemik dan masif atau enggak. Kan ini nanti bisa Oke. bisa kita coba elaborasi untuk menuju kepada hak angket itu. Tapi jadinya udah ngobrol dengan PDIP belum, Kang? Dan kapan kira-kira kalau memang belum? Ya kan kemarin baru 3 sekjen koalisi. Nanti itu para sekjen lah nanti Oke. akan melakukan, apakah nanti mereka ketemu dan sebagainya. Jadi kalau di DPR ya tinggal nunggu aja. Hak Oke. angket kan sederhana. Tanda tangani oleh 25 anggota, lebih dari 1 fraksi, sampaikan dibawa di paripurna Ketok palu ya? setuju ya jalan kan gitu loh kan. Oke. Itu nggak terlalu rumit mekanismenya sebenarnya Ya, untuk biar- mengajukan hak angket. Tapi yang harus dicatat tuh kapan dikonkretkannya itu biar segera jadi gitu nih barang gitu, Kang, kayak kira-kira begitu. Nah ini Iya, kan karena inisiatornya PDIP. oke, jadi menunggu ya sifatnya ya kalau Dan mengajak dari Partai Koalisi Perubahan Ya. untuk bicara kan Oke. terkait itu. Oke, saya ke Bung Doli. Bung Doli, kalau pandangan Anda soal hak angket ini diperlukan atau tidak? Tapi kalau kita berbicara konteks kecurangan gitu, kemarin TKN Prabowo Gibran juga sudah mengungkap bahwa TKN Prabowo Gibran punya bukti dugaan kecurangan yang juga ditemukan begitu. Bahkan jumlahnya juga tidak sedikit, ada 700-an. Nah, kalau ini dikaitkan dengan hak angket, berarti Anda juga seharusnya akan mengatakan hal yang sama, mengatakan iya begitu untuk hak angket karena ada kecurangan juga yang diungkapkan oleh TKN, Bung Doli. Pertama, saya kira kita semua sependapat bahwa DPR itu punya hak-hak. Ya. Ada angket, ada bertanya, hak interpelasi, dan menurut saya yang namanya hak ya bisa kapan saja untuk disampaikan. Ya. Nah, tetapi juga untuk yang berkaitan dengan soal pemilu, ya, kita kan juga punya mekanisme tersendiri ya berkaitan dengan soal penyelenggaraan pemilu ini. Ya. Ya. Kalau ditemukan adanya kecurangan-kecurangan, ya, kalau administratif itu bisa ke Bawaslu. Kalau Ya. kemudian dengan pelanggaran pidana pemilu ada Gakumdu. Kemudian kalau nanti ada terkait dengan sengketa, itu nanti ada Mahkamah Konstitusi. Dan ini semua sedang berlangsung. Jadi artinya kan kita sebetulnya belum punya kesimpulan ya terhadap apa yang mau kita persoalkan gitu. Nah, dan selama ini kalaupun misalnya terjadi kecurangan administrasi itu kan berjalan sebetulnya ya di bawah. Ya. Dan perlu diingat yang ketiga adalah ya dari awal saya mengatakan kalau bicara soal potensi kecurangan, semua pasangan calon, semua peserta pemilu itu punya potensi untuk melakukan kecurangan. Ya. Nah, yang tidak fair selama ini kan seolah-olah kalau ada kata curang ya itu ditujukan kepada pasangan kami gitu loh ya. Nah, apalagi sekarang kan ya biasa saja kalau misalnya dalam sebuah kompetisi, sebuah game gitu ya. Kalau ada yang kurang beruntung, selalu memang begitu mengatakan curang. Oke. Ya kan? Sama juga sekarang kami juga begitu. Nih kok Golkar misalnya kok suaranya ini, ya ini pasti curang. Wah, memang gampangnya begitu. Gitu. Nah, cuma persoalannya bicara tentang kecurangan, nah kami juga menemukan sebetulnya ada potensi-potensi. Tadi misalnya contoh soal pejabat kepala daerah gitu ya. Cek aja tuh di Papua seperti apa ya. Kita tahu kok, sama-sama tahu terbuka. Kemarin juga kita lihat kemudian di Malaysia ketahuan ada yang nyoblos duluan gitu ya. Oke. Nah, itu kan sebetulnya masyarakat juga paham, tahu bahwa potensi kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kembali ke soal hak angket, kalau kami menilai, kami tetap menggunakan jalur yang sudah ada, karena buat kami hak angket itu sesuatu yang tidak diperlukan dengan konteks ini. Ya, bahwa kemudian ada teman-teman yang menggunakan haknya, ya sekali lagi kan itu hak ya. Jadi kalau hak itu bisa saja dipergunakan.
Dan kalau bicara tentang soal bertanya di DPR, seperti yang Kang sampaikan Kang Saan tadi, kami selama 2 tahun ini setiap rapat kerja mungkin minimal 2 atau 3 kali ya memanggil penyelenggara pemilu, termasuk biasanya kalau diundang itu ada unsur pemerintah ya. Dan pasti besok sekitar minggu depan kan kita udah mulai masuk. Pertama, salah satu yang tentu kemudian akan kami panggil, akan kami gelar rapat kerjanya itu ya bersama penyelenggara pemilu, karena itu juga concern tanggung jawab kami di DPR untuk memastikan penyelenggara pemilu ini juga baik, karena kami ikut juga bertanggung jawab di Komisi 2 karena desain konsep ini sudah kami rancang sama-sama 2,5 tahun yang lalu kira-kira. Ini juga hari-hari ini juga kan memang penyelenggara pemilu dalam ini KPU dan juga Bawaslu gitu ya, ada beberapa masalah yang kompleksitasnya juga cukup tinggi dan harus segera dibicarakan solusinya begitu, karena berkaitan dengan penghitungan suara juga 20 Maret tenggatnya akan berakhir begitu kira-kira. Ini berkaitan dengan Sirekap. Nah, saya akan ke Pak Anang dulu nih. Pak Anang, kalau Anda melihat seberapa kuat pengajuan hak angket ini bisa terrealisasi, Pak Anang? Ya, pertama saya ingin melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar sebelumnya, Capres 03, bahwa apa yang dikatakan Pak Ganjar itu perlu ada sebuah tanda tanya di belakang motivasinya. Apakah itu hanya sebagai sebuah respon emosional, ataukah itu sebagai sebuah respon kelembagaan, artinya respon dari koalisi. Kalau respon dari koalisi, saya yakin itu pasti memiliki pertimbangan yang sangat serius. Tetapi ketika itu respon yang sifatnya hanya emosional pada saat itu, maka saya tidak yakin apakah kemudian akan bisa dipersiapkan dengan baik. Nah, terkait dengan misalkan katakanlah itu memiliki data dari teman-teman koalisi 03 itu memiliki data yang TSM, katakanlah semacam itu. Maka ketika disodorkan hak angket itu, saya kira sebagai saluran formal politik yang itu memang wajar saja untuk dilakukan. Dan ketika berbicara kepada sebuah komplain atau istilahnya isu-isu kecurangan, ya memang benar kalau dalam sebuah kompetisi dan ini sifatnya masif ya, pesertanya banyak, memang potensi kecurangan itu ada di mana saja dan oleh siapa saja. Tetapi yang menjadi masalah kalau menurut saya ini kan rangkaian sebuah peristiwa, sehingga isu kecurangan ini bukan lagi berbicara pada proses pada saat pemilihan atau pemungutan suara, tetapi sebelumnya itu sudah memunculkan banyak isu-isu yang sifatnya kontroversi. Dan isu-isu kontroversi itu banyak dilakukan, contoh misalkan oleh pejabat negara, oleh presiden, katakanlah semacam itu. Kemudian ada beberapa juga pejabat daerah yang disinyalir melakukan sebuah mobilisasi. Sebagai contoh, dalam riset saya, dalam survei saya beberapa waktu yang lalu, ada seorang beberapa ibu rumah tangga di di Kota Malang itu mengatakan bahwa saya takut tidak memilih 02 karena menurut RT saya nanti kalau saya tidak memilih 02, bansosnya itu akan ditiadakan. Nah, ini kan ada sebuah, ini data dari saya. Ini artinya akan ada sebuah informasi, ada sebuah data yang itu sifatnya bukan lagi hanya pada posisi elit, tetapi juga sampai kemudian elit pusat, elit daerah, dan juga kemudian masyarakat bawah itu seolah-olah sudah menjadi bagian dari proses kecurangan itu. Nah, sehingga apa yang saya katakan ketika hak angket itu dilakukan, ini ada sebagai sebuah pembelajaran politis. Jadi bagaimana saluran-saluran yang digunakan itu dimanfaatkan betul dalam rangka untuk edukasi politik, bukan hanya untuk warga negara, tetapi terutama saya menyoroti ini untuk elit-elit kekuasaan yang ada di pusat. Bahwa mereka tidak bisa begitu saja bermain-main di dalam ranah publik. Mereka juga tidak bisa kemudian membuat kata-kata yang sifatnya itu mungkin hanya sekedar mengatakan cawe-cawe itu semuanya. Maka itu harus dikembalikan kepada elit-elit politik yang ada di pusat
untuk berhati-hati ketika melakukan sebuah pendidikan politik. Oke. Nah, yang lebih parah lagi kalau menurut saya, saat ini kan era digital. Ketika kita bicara pada era digital, itu ada yang istilah yang namanya user generated content. Ya. Jadi setiap individu memiliki potensi untuk melakukan sebuah kontrol. Nah, kontrol-kontrol ini yang sifatnya masif, kemudian didukung dengan sebuah teknologi yang sifatnya seperti artificial intelligence, kemudian ada social network analysis. Ini kan memungkinkan memunculkan data yang begitu banyak dan masif, yang memungkinkan bahwa 03 atau kemudian koalisi 01 bisa menyusun sebagai sebuah data yang sifatnya TSM itu tadi. Ya. Dan dari posisi ini kalau kita melihat hitung-hitungannya, ya kalau memang tinggal melihat keseriusan dan soliditas dari 03. Ya. Apakah ini serius apa tidak? Kalau serius, saya kira ini gayung akan bersambut. Semacam itu. Baik. Nah, kalau bicara angket juga kita menarik berbicara soal komunikasi politik antar fraksi yang ada di DPR untuk menggalang dukungan hak angket ini. Kita ketahui bahwa peta politik ini sebenarnya bisa tiba-tiba berubah begitu ya. Meskipun saat ini begini, belum tentu ada jaminan ke depan akan begitu gitu. Nah, kalau bicara peta politik, kalau inisiatornya memang adalah PDI Perjuangan dan akhirnya nanti akan bergabung dengan koalisi pengusung Anies Muhaimin, itu berarti akan ada 5 partai politik yang mengusung hak angket ini. Ada PDI Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, dan PKB. Sedangkan di kubunya Pak Prabowo gitu ya, kubunya Pak Prabowo Gibran di 02, yang ada di DPR sekarang ada Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Apakah kekuatan ini, bagaimana kekuatan ini ke depan? Apakah 02 juga bisa mengimbangi kekuatan gabungan antara 01 dan 03? Kita akan bahas setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih membahas wacana hak angket yang saat ini terus bergulir akan dilakukan oleh sejumlah fraksi di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Nah, tadi saya sebelum jeda sempat mengemukakan pertanyaan dan juga yang akan diminta analisisnya dari Pak Anang dulu. Nah, kita tahu Pak Anang kalau politik itu kan bisa tiba-tiba berubah gitu. Kalau saat ini mendukung hak angket, tiba-tiba nanti ada lobby-lobby tertentu akhirnya berubah. Apalagi kita ketahui Partai Nasdem saja kemarin sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Jokowi, meskipun entah apa yang dibicarakan hasilnya seperti apa gitu kan kira-kira. Nah, kalau melihat komposisi partai politik yang ada di parlemen dengan dukungan-dukungannya kepada pasangan calon capres-cawapres begitu, dalam konteks hak angket ini, bagaimana kekuatannya kira-kira yang Anda bisa lihat, Pak Anang? Ya, kalau persyaratan untuk masuk hak angket tadi seperti disampaikan oleh Bang Saan Mustafa, saya kira relatif mudah. Tetapi kan ketika pelaksanaannya nanti akan sesuai dengan rencana dari pengusul apa tidak, itu kata kuncinya bicara pada soliditas. Jadi soliditas pengusul sejauh mana, karena setiap individu akan memiliki suara yang sama. Nah, ketika kita bicara pada soliditas, maka kita akan lihat dulu mana-mana partai politik yang memang memiliki sebuah proses kaderisasi yang cukup kuat. Nah, kalau kita lihat dari koalisi 0301, menurut analisis saya, kekuatan kaderisasi PDIP dan PKS lebih kuat dibanding Nasdem ataupun P3. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian yang menginisiasi atau inisiator hak angket itu memastikan soliditas di dalam tim itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Kenapa demikian? Karena politik kita itu lebih banyak bicara politik transaksional. Jadi bahwa ketika kita bicara kepada sebuah kompetisi politik, maka yang terjadi bukan lagi bicara pada hitung-hitungan angka, tetapi adalah kemudian berbicara bahwa pihak tertentu akan mendapatkan apa. Dan ini menjadi wajar karena pada akhirnya ketika kita bicara pada sebuah kompetisi proses politik itu kan berbicara kepada sejauh mana nanti dia akan memiliki sebuah potensi untuk mengendalikan. Artinya perebutan kekuatan untuk menguasai sebuah penentu kebijakan negara. Ini kan menjadi titik akhir. Nah, ketika dia memiliki sebuah potensi untuk menguasai, mengontrol, maka disinilah kemudian ada proses transaksi. Hingga pada akhirnya
maaf saya katakan, ketika sebuah proses hak angket ini bisa jadi kemungkinan di tengah-tengah akan hancur, Baik. akan batal. Ketika ada sebuah transaksi yang mungkin akan dimainkan dan bisa memuaskan pihak pengusul. Itu analisis saya seperti itu. Baik. Nah, saya juga akan bertanya ke Bung Ciko kalau gitu, kembali lagi. Tadi juga ini pertanyaan sebenarnya terlontar dari Pak Anang juga. Ini yang diungkapkan oleh Mas Ganjar kemarin itu sebagai respons yang emosional atau secara kelembagaan. Dan kira-kira jika memang nanti hak angket ini lolos, jalur lain kan ada di Mahkamah Konstitusi. Apakah itu akan menjadi pilihan atau akan berjalan keduanya, Bung Ciko? Seriusan atau emosional itu salah satunya bisa dinilai Radi dari nada dan tone dari statement saya dan berbagai jubir lain di media. Jadi kalau kita tone-nya adalah kita bilang serius, berarti itu serius dan ini sudah menjadi apa yang dibicarakan di internal partai. Nah, kembali lagi memang ini harus dipersiapkan secara matang. Dari ketiga pembicara sebelumnya juga jelas bahwa ini bukan hal yang main-main. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan dari Bang Doli tadi kan menyampaikan soal ada juga kecurangan-kecurangan yang diinventarisir oleh pihak paslon 2. Nah, artinya ini pelanggaran-pelanggaran ini apapun yang terjadi nanti dalam hak angket, tentunya kita juga banyak orang seakan-akan jauh memikirkan, oh ini bicara soal pemakzulan dan lain-lain. Kita bicara fokus soal pelanggaran oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dalam melaksanakan undang-undang. Nah, ini ya menjadi alasan dari hak angket terus. Dan artinya apapun dalam perjalanannya hak angket itu kalau dilakukan secara serius ya, outputnya pasti ada yang positif. Output yang positif salah satunya mungkin mengubah cara-cara bagaimana membuat undang-undang sehingga tidak akan terjadi ini lagi ke depannya. Dan hal ini saya rasa menjadi kepentingan semua partai politik yang ada, semua masyarakat yang ada. Dan saya ulangi lagi, ini yang saling jarang dibicarakan adalah salah satu dari alasan untuk menggulirkan hak angket ini adalah masyarakat ini ingin menuntaskan apa yang menjadi wacana dan menjadi dugaan-dugaan yang ada di tengah-tengah masyarakat hari-hari ini bahwa memang ada pelanggaran-pelanggaran yang serius yang kalau dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu, seperti politisasi bansos yang sangat masif ya kan dan lain-lain, campur tangan dari pemerintah bahkan dari kepala negara dan lain-lain. Nah, ini yang harus memang dituntaskan di sini dan memang banyak ruang-ruang yang bisa kita lakukan, salah satunya melapor ke Bawaslu, melapor nanti bersengketa di MK. Tapi kan tadi saya sampaikan juga Bawaslu ini juga kita anggap tumpul dan banyak sekali yang sudah kita laporkan tapi tidak diindahkan, tidak ditindak. Nah, Bawaslu juga sebenarnya kan sebagai sebuah badan mereka mempunyai sistem di mana tidak hanya menunggu laporan tapi juga temuan. Nah, kalau kita bicara soal salah satunya lah video dokumenter Dirty Vote misalnya, itu bukan hal yang seharusnya hanya sekedar dikomentari oleh Bawaslu, oleh personal Bawaslu, tapi itu juga bisa menjadi salah satu unsur temuan-temuan tersebut gitu. Tapi kan ini sama sekali nggak dianggap begitu ya. Nah, ini yang memang kita melihat semua jalur, semua ruang, semua kamar ini harus kita isi untuk bagaimana sampai ujung kita semaksimal mungkin bisa menuntaskan apa yang menjadi dugaan-dugaan di masyarakat. Oke, nah saya kembali ke Kang Saan juga nih sebagai orang yang juga duduk di DPR begitu, pasti mengetahui betul kan kondisi-kondisi terkini lah ya yang ada di DPR. Tapi yang ingin saya tanyakan soal hak angket ini, Kang Saan, legitimasinya sejauh mana sih sebenarnya hak angket ini untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu dan pengaruhnya terhadap hasil pemilu seberapa besar begitu, Kang Saan? Ya gini, kita kan pernah punya pengalaman ya 2009 periode DPR 2009-2014. Ya. 2 hak angket waktu itu ya. Yang pertama terkait dengan hak angket Senturi. Senturi, ya. Hak angket Senturi itu dari mulai diinisiasi diajukan ke DPR, dibawa ke paripurna, memenuhi syarat lolos, dibentuk panitia angketnya, berjalan dan gol di paripurna. Jadi tuntas ya, bahwa rekomendasi dari hak angket itu waktu itu ditindaklanjuti atau tidak, tapi ada dampaknya, ada penyelesaiannya kan, tuntas. Itu hak angket Senturi ya. Ini saya pengalaman kebetulan waktu itu saya di DPR. Yang kedua ada hak angket pajak. Hak angket pajak dari mulai inisiator, lolos, macam-macam, tapi ketika mau apakah hak angket ini berlanjut atau tidak, itu selesai di paripurna.
yang mengajukan hak angket waktu itu kalah hanya 2 suara di DPR. Saya ingat betul 2 atau 1 suara ya. Jadi tipis sekali dengan komposisi anggota DPR waktu itu 560, hak angket pajak itu tidak lanjut karena kalah di paripurna dengan suara 1 atau 2 suara perbedaan. Ini punya pengalaman. Nah, menurut saya terkait dengan hak angket pemilu, di mana tadi kita bicara terkait dengan soal potensi kecurangan dari awal, di mana di situ ada penyalahgunaan misalnya terkait dengan undang-undang, penyalahgunaan terkait dengan soal kewenangan dan sebagainya, itu bisa saja kita lakukan di angket. Dan tadi saya ingin sampaikan, tegaskan bahwa ketika inisiator utamanya PDIP dan Koalisi Perubahan melalui para sekjen siap untuk mendukung yang namanya hak angket. Karena gini, kami dalam posisi yang siap untuk mendukung hak angket. Ujungnya kemana? Kita kan belum lihat. Kan nanti apakah hak angket ini akan terus berlanjut? Itu kan tadi banyak dinamika kan gitu loh. Tapi sekali lagi sebagai upaya untuk menyelesaikan terkait dengan soal problem-problem kepemiluan kita hari ini, kan tidak hanya nanti ada potensi-potensi yang lainnya. Nanti kan ada misalnya kerumitan-kerumitan dalam pelaksanaan undang-undang pemilu. 2 kali nih undang-undang ini digunakan pemilu 2019 dan pemilu 2024. Ternyata banyak memakan korban. Hari ini aja KPU melansir 71 orang. Bahkan dari pihak lain 94 orang. Ini banyak. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita bicara soal potensi kecurangan, seperti tadi Bang Doli sampaikan, potensi kecurangan memang bisa saja dilakukan oleh siapapun. Tapi siapa yang paling terbesar untuk melakukan potensi kecurangan? Tentu potensi kecurangan terbesar adalah ketika ada salah satu yang memang mendapatkan dukungan dari suprastruktur politik, dari kekuasaan kan gitu loh. Nah, ini juga perlu diurai kan gitu loh. Nah, maka saya ingin katakan bahwa yang namanya hak angket itu akan mengurai semua terkait dengan problematika kepemiluan kita dengan tadi melihat potensi-potensi selama pemilu yang ada. Bahwa memang ada yang namanya penyaluran, ada tadi yang namanya administratif, ada yang namanya pidana pemilu, ada yang namanya sengketa hasil pemilu di MK dan sebagainya. Tapi tadi kita lihat nanti terkait dengan soal urgensinya. Nanti muaranya kemana kita nggak bisa berspekulasi. Tapi bicara prioritas, Kang, kalau bicara prioritas yang disasar siapa sih? Maksudnya yang disasar ini penyelenggara pemilunya, hasil pemilunya, pasangan calonnya atau kandidat-kandidatnya atau siapa? Kalau bicara prioritas. Tentu kalau kandidat prioritas ini kan ini kan undang-undang pemilu kan. Nanti kan kita ngerujuknya kan kepada undang-undang pemilu. Jadi dasar rujukan dari pemilu kan undang-undang pemilu. Siapa yang melaksanakan undang-undang pemilu? Tentu ada penyelenggara. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, apa ada kebijakan pemerintah yang lain yang memang itu nanti terkait sangkut paut misalnya dengan pemilu kan itu kan. Itu kan bisa juga disasar kan itu. Artinya gini, di hak angket ini bisa menyasar satu pelaksana undang-undang pemilu, yang kedua bisa disasar adalah kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung itu terkait dengan soal pemilu. Nah, jadi ini bisa menyasar kepada 2 hal. Nah, tapi nanti kita lihat dulu prosedurnya. Makanya saya katakan bagaimana menyiapkan ini semaksimal mungkin dengan bukti-bukti, dokumen-dokumen yang lengkap sehingga nanti perdebatan ketika inisiatif mengusulkan hak angket itu bisa dimenangkan di paripurna, dan tentu ini dengan dokumentasi yang kuat didukung oleh data-data yang kuat. Kalau soal tanda tangan anggota karena syaratnya mudah cuma 25, saya yakin itu bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi kan gitu loh. Kalau cuman lebih dari 1 fraksi, saya yakin bisa dipenuhi. Tapi meyakinkan paripurna bahwa ini layak untuk lanjut hak angket ini, itu mungkin di situ akan banyak
dinamika kan. Oke. Gitu. Jadi Ya. sekali lagi ini yang menurut saya hal-hal yang memang menjadi perhatian semua. Ya, kalau Jadi memang- kalau cuma dukungan, koalisi perubahan sudah menyatakan dukungannya terhadap angket. Oke. Ya, Nah, kalau- bagaimana nanti komposisinya? Ini kan sekali lagi nanti perjalanannya masih panjang. Oke, masih panjang, dan apakah ini juga bisa mempengaruhi hasil pemilu atau tidak juga nanti tergantung pembicaraan. Kalau memang angket ini jadi diselenggarakan, tergantung pembicaraan nanti di rapat-rapat selanjutnya di DPR begitu ya. Nah, saya ke Bung Doli lagi. Kalau sekarang kan Prabowo Gibran ini dalam posisi unggul lah ya sementara, baik dari hasil hitung cepat berbagai lembaga survei maupun juga dari real count, hitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi kalau bicara hak angket, saya sih membacanya sepertinya tidak akan ikut berkontribusi begitu ya kalau dari Prabowo Gibran, partai-partai pengusung Prabowo Gibran yang ada di DPR. Tapi kalau tadi bicara ada juga kecurangan yang ditemukan oleh TKN Prabowo Gibran, ini artinya dari TKN akan juga mengajukan gugatan dugaan kecurangan pemilu ke lembaga lain seperti Mahkamah Konstitusi misalnya? Iya, seperti tadi yang saya katakan bahwa kita kan juga menemukan ya beberapa hal yang terkait dengan praktek-praktek kecurangan dilakukan oleh tim atau katakanlah pasangan calon yang lain gitu. Dan juga kami mencatat kemudian jadi gini, potensi kecurangan itu bukan hanya di Pilpres, di Pileg juga Pileg bisa juga ada, terjadi. betul. Dan itu juga kita juga punya beberapa bukti. Makanya saya menyampaikan kepada Pak Anang nih, ya, kalau kemudian ada riset ya, kemudian jangan hanya di Malang saja ya, dan kemudian disampaikan ini secara nasional, tapi bisa lihat tuh di Papua, di Sumatera Utara gitu ya, atau di beberapa tempat yang lain, yang itu juga bisa dilihat bahwa jangan seolah-olah kita lihat cuman hanya di Malang, kemudian yang ditutup 02 gitu kan. Baru satu di Malang aja kemudian dibilang kemudian secara nasional ini terjadi kecurangan dilakukan oleh 02. Tapi lihat dong di tempat yang lain, riset dong di tempat yang lain, juga sampaikan fakta itu gitu. Nanti saya bisa bantu tuh kalau memang mau melihat atau membuat riset itu. Nah, kembali ke soal hak angket, kami merasa bahwa hak angket itu nggak perlu ya. Oke. Saya tidak mau bicara dengan Partai Golkar lah ya. Tidak, kami di fraksi Partai Golkar tidak akan ikut mengajukan hak angket, karena kami merasa pertama bahwa penghitungan ini belum selesai. Ya. Kalaupun kemudian dilihat ada potensi kecurangan, jalurnya tadi masih ada. Nah, kalau kemudian tadi kita bicara tentang soal penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaranya, kita fasilitas minggu depan kita sudah masuk masa sidang. Di fraksi-fraksi tentu akan bisa menyampaikannya di teman-teman Komisi 2 kalau ada aspirasi, ada informasi dan segala macam berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Dan seperti biasanya kami akan bahas tuntas di Komisi 2 dalam rapat-rapat dengar pendapat, baik itu dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, kalau kemudian ada terjadi penyelenggara, jalurnya juga ada. Ada DKPP, ada macam-macam yang bisa kita pergunakan untuk bisa memastikan semua ini bisa berjalan dengan baik. Ya, terakhir saya ke Pak Anang, singkat saja Pak Anang. Kalau Anda melihat seberapa besar pengaruhnya nanti kalau misalnya hak angket ini bergulir di DPR bisa memengaruhi hasil pemilu, Pak Anang? Ya, saya ingin melihat dulu untuk memastikan bahwa TSM itu semuanya terpenuhi ya. Dan saya melihat memang kalau Bang Doli mengatakan itu ya harus mengatakan seperti itu karena Bang Doli kan bagian dari Golkar dan bagian dari pendukung koalisi 02, ya wajib untuk mengatakan itu. Tetapi saya melihat bahwa ketika kita bicara hak angket ini adalah sebuah proses pendidikan politik yang harus diselesaikan secara formal. Ini adalah proses, artinya ketika saya mengatakan itu di Malang itu sebagai contoh. Nah, kalau bicara data itu beda lagi. Artinya bukan berarti kalau di daerah lain itu tidak ada, tapi ini ada sebagai sebuah trigger. Nah, kemudian terkait dengan salah pengaruh ya pasti akan memberi pengaruh. Oleh karena itu kata kunci yang menurut saya itu pada soliditas tadi, pada tim pengusul. Ketika soliditas itu kuat dan menjamin,
saya yakin proses pembelajaran politik ini akan menghilangkan wacana isu kecurangan. Oke. Artinya kalau misalkan hak angket misalkan kalah di sidang paripurna, maka ini pembelajaran bagi warga dan siapapun. Tentu saja nanti pasti ada poin-poin mana yang istilahnya tidak tepat, mana yang memang betul-betul salah. Ya. Itu harus disampaikan ke publik untuk pembelajaran publik. Ketika itu misalkan hak angket itu goal misalkan, maka ini juga sebagai peringatan bagi elit-elit kekuasaan. Saya kira gitu. Baik, dan ini juga sepertinya sebagai bentuk perlawanan politik begitu ya dari partai-partai politik pengusung yang saat ini belum bisa unggul gitu dari 01 dan 03, dan rasa mosi tidak percaya terhadap sistem hukum yang sepertinya akan berjalan di MK untuk menangani sengketa-sengketa dan proses-proses hukum pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tapi menarik lah ya untuk kita nantikan bersama bagaimana wacana ini bisa terrealisasi dan sejauh mana ini bisa mempengaruhi hasil pemilu. Nanti juga perkembangannya sangat cair begitu ya, partai-partai politik di DPR juga masih lobby-lobby, komunikasi politik dibangun baik dari PDI Perjuangan sebagai inisiator, sepertinya nanti akan juga berkomunikasi dengan partai-partai pengusung Anies Muhaimin. Yang di sisi lain juga pengusung Prabowo Gibran, partai-partai politiknya tadi secara tegas Bung Doli juga sudah menegaskan bahwa hak angket tidak perlu. Nah, kekuatan-kekuatan ini yang menarik kita tunggu, apakah bergulir di DPR atau tidak, lolos di paripurna atau tidak, kita nantikan bersama. Terima kasih Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Nasdem Saan Mustafa, dan politisi PDI Perjuangan yang juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, dan pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang Anang Sujoko telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu.